moderasi beragama. Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pada sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Pada video ini saya akan membahas permasalahan tentang moderasi beragama, Idul Fitri pasca COVID-19 dan penguatan toleransi. Idul Fitri tak sekedar dimaknai sebuah ritus ibadah seperti takbiran, sholat id, atau bermaaf-maafan semata. Idul Fitri juga jangan sampai dimaknai kebebasan berlebihan, hingga nekat melabrak tatanan atau regulasi yang telah menjadi kesepakatan bersama. Lebih dari itu, sejatinya Idul Fitri mengandung pesan yang sangat luas untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Berbagai aturan yang dibuat seperti larangan mudik, takbir keliling, dan pembatasan kapasitas jamaah baik di masjid ataupun mushola memang pada situasi tertentu tidak mudah untuk diterima. Kebijakan baru itu pun sulit untuk mengobati kerinduan yang selama ini tertanam, seperti ingin pulang ke kampung halaman, bersalam-salaman, atau berkunjung ke sanak saudara. Namun sejatinya, pembatasan ini bukan berarti ingin mengurangi makna dari kemenangan Idul Fitri. Aturan-aturan itu adalah bagian ikhtiar bangsa ini. Dan dari ikhtiar itu justru diniscayakan menjadi solusi untuk mencapai kemenangan yang jauh lebih besar, yakni bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang terbukti kuat karena memiliki sikap kegotong royongan tinggi, semua elemen jangan pernah lelah untuk bekerja sama dan berjuang melawan pandemi COVID-19. Dengan model komitmen dan kerja keras itu, diyakini seberapapun kencangnya cobaan yang dihadapi bangsa ini akan bisa teratasi. Perkokoh toleransi dan moderasi beragama. Kesediaan hati untuk berlaku ikhlas diikuti aksi-aksi meringankan beban saudara tanpa memandang sekat-sekat pembeda adalah bagian wujud nyata dari praktik toleransi. Ketika seseorang terpanggil hatinya untuk berderma misalnya, maka yang muncul dalam pikiran dan hatinya hanyalah bagaimana orang lain, meski itu berbeda keyakinan, juga tetap terjaga keselamatan jiwa, akal, dan kehidupannya. Mereka tidak lagi berpikir kerdil dengan hanya berupaya mengutamakan nasib atas dirinya sendiri. Sikap-sikap positif ini harus dirawat, meski seringkali dihadapkan pada situasi penuh keterbatasan. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa ini, terjaganya sikap peduli sekaligus menghormati nilai-nilai kemanusiaan adalah hal yang menjadi keharusan. Dari praktik toleransi inilah yang sejatinya mampu membangun solidaritas tinggi dan memperkokoh nilai persatuan bangsa ini. Bangunan toleransi ini juga perlu terus diperkuat sebagai pemikat rasa kebersamaan anak bangsa. Toleransi ini hanya bisa terwujud dengan baik jika masing-masing individu berlaku adil, berimbang, dan menaati konstitusi yang menjadi kesepakatan berbangsa. Esensi-esensi praktik toleransi ini secara lebih komprehensif telah dirumuskan oleh Kementerian Agama dalam program penguatan moderasi beragama. Program ini akan semakin strategis karena juga masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Dengan menjalankan praktik moderasi beragama, sejatinya seseorang telah menjaga harkat dan derajat manusia atau memanusiakan manusia. Dengan kesadaran ini, maka segala bentuk sikap dan tindakan apapun yang berakibat pada kehancuran kehormatan sesama manusia sangat bertentangan dengan esensi agama, walaupun aksi tersebut dilakukan atas nama agama. Moderasi beragama juga memiliki fungsi kuat karena meminimalisasi sikap fanatik beragama secara berlebihan.
Penafsiran kebenaran atas teks-teks agama secara membabi buta inilah yang seringkali memicu terkoyaknya toleransi beragama. Bagi Indonesia, penguatan moderasi beragama ini juga sangat strategis karena menjadi sarana memperkuat persatuan bangsa yang dibangun oleh para pendiri bangsa di atas berbagai keragaman suku, agama, budaya, ras, dan lain sebagainya. Jelas sekali bahwa toleransi, baik yang bersifat intraagama maupun antaragama, adalah sebuah jalan kedamaian bagi semua pihak. Toleransi ini juga menjadi pilar penting bagi tegaknya demokrasi di Indonesia ini. Dengan kesadaran ini, maka sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama agar toleransi ini bisa terus terwujud di tengah-tengah masyarakat. Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 sangatlah istimewa untuk menerjemahkan praktik-praktik moderasi beragama yang menjadi pilar kokohnya toleransi di Indonesia. Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Kamis 13 Mei 2021 adalah bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus. Perayaan 2 hari besar keagamaan ini sudah saatnya menjadi media saling menghormati dan meneguhkan atas nilai-nilai kemanusiaan serta keagungan Tuhan. Jangan sampai perbedaan yang ada justru menjadi ajang merendahkan atau menistakan penganut agama lain. Merayakan Idul Fitri di tengah pandemi dan bersamaan dengan perayaan hari besar umat agama lain juga terkandung makna tersendiri. Disinilah umat Islam diuji sejauh mana sikap dan kesalehan yang telah terbina selama Ramadan bisa terefleksikan dengan baik dalam kehidupan sosialnya. Jika memang kesolehan-kesolehan sosial mampu terpotret kuat, maka insya Allah derajat ketakwaan sebagaimana tujuan final dari orang berpuasa Ramadan seperti termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sejatinya telah tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.